Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan mereview buku Alasan untuk Tetap Hidup, Melawan Depresi dan Berdamai dengan Diri Sendiri yang ditulis oleh Matt Haig. Buku ini ditulis berdasarkan kisah nyata dirinya sendiri yang mengidap depresi berat. Buku ini juga ditulis dan ditujukan untuk pacarnya Andrea yang menemaninya selama depresi menghantui dirinya sendiri. Matt Haig adalah seorang yang menyandang depresi berat. Bahkan depresi itu membawanya terjatuh dalam kecemasan dan pikiran yang sangat ekstrim, di mana kecemasan dan pikiran itu membawanya berkali-kali dalam pikiran untuk bunuh diri. Pada bab pertama buku ini, Matt Haig mengatakan, ketika Anda depresi, Anda merasa sendiri dan merasa tidak ada seseorang yang memahami apa yang Anda alami. Anda begitu takut terlihat gila sehingga Anda menyembunyikan segalanya di dalam. Anda sedemikian takut orang-orang mengasingkan Anda sehingga Anda menjadi tertutup dan tidak bicara apa-apa soal itu. Sebetulnya itu sangat disayangkan karena membicarakan depresi yang Anda alami justru akan membantu Anda. Kata-kata, baik lisan maupun tulisan, menghubungkan kita dengan dunia ini. Jadi, berbicara tentang depresi kepada orang lain dan menulis tentang hal itu akan membuat kita terhubung dengan satu sama lain dan juga dengan diri kita yang sejati. Jadi, Matt Haig mengatakan ketika kita mengalami depresi, kita itu jangan memendamnya sendiri. Sebaiknya kita membicarakan depresi itu kepada orang lain atau kita menulis depresi itu. Seperti Matt Haig ini, beliau dapat menyelesaikan buku ini meskipun dirinya mengalami depresi berat. Hal itu membuktikan bahwa depresi itu tidak semengerikan itu. Pada buku ini juga, Matt Haig mengatakan, pada saya berusia 24 tahun, saya tinggal di Spanyol. Waktu itu di salah satu sudut paling tenang dan paling indah di Pulau Ibiza. Saat itu di bulan September. Dalam 2 minggu saya harus kembali ke London dan dunia nyata. Setelah 6 tahun berjalan dan melakukan pekerjaan musim panas, saya sudah mengulur-ngulur waktu untuk menjadi dewasa dan pikiran tentang kehidupan saya selanjutnya sebagai orang dewasa menaungi saya bagai gumpalan awan gelap yang sekarang mulai pecah dan menurunkan hujan. Bahkan dalam buku ini, Matt Haig pernah berpikir seperti ini. Saya hanya tidak ingin hidup. Saya takut mati. Dan orang yang bisa mati hanyalah orang yang pernah hidup. Ada begitu banyak orang, tak terhitung jumlahnya, yang tidak pernah hidup. Saya ingin menjadi salah satu dari mereka. Harapan klasik. Berharap tidak pernah dilahirkan. Berharap menjadi salah satu dari 300 juta sperma yang tidak berhasil. Depresi membuat dia berpikir seperti itu. Depresi membuat pikirannya sangat hancur. Bahkan tentang dirinya sendiri, dia memilih tidak ingin pernah hidup. Bahkan tidak ingin pernah dilahirkan. Mengapa depresi itu sulit dipahami? Karena di sini, Matt Haig juga menjelaskan, depresi itu membuat saya teringat tentang ban bocor. Sesuatu yang rusak dan tidak bisa bergerak. Mungkin depresi tanpa serangan cemas memang terasa seperti itu, tapi depresi yang dibungkus ketakutan bukanlah sesuatu yang datar dan tidak bergerak. Serta depresi bisa memengaruhi banyak orang, para jutawan, orang-orang yang berambut indah, orang-orang yang kehidupan pernikahan yang bahagia, orang-orang yang baru saja naik jabatan, orang-orang yang bisa menari tap, melakukan trik kartu, main gitar, orang-orang yang pori-porinya kecil, orang-orang yang membanjiri unggahan status mereka dengan kehidupan bahagia, dari luar, kelihatannya tidak punya alasan untuk bersedih. Itulah mengapa depresi sangat sulit dipahami. Karena seseorang yang mengalami depresi itu tidak tampak dari luar. Bahkan seseorang yang mengalami depresi, orang lain tidak akan mengetahui bahwa dalam pikirannya sangat banyak bara api. Mungkin sekian review buku Alasan untuk Tetap Hidup di bab pertama ini. See you next video.